Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang Kerajaan Majapahit. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aldila Nur Anggraini. Perkenalkan, nama saya Najwa Lalatu Syifa. Perkenalkan, nama saya Ahmad Solikin. Perkenalkan, nama saya Arman Amanda. Perkenalkan, nama saya Dwi Putri Febriani. Di sini saya akan membacakan daftar isi. Yang pertama, letak geografis. Yang kedua, keadaan politik. Yang ketiga, keadaan ekonomi. Yang keempat, keadaan sosial budaya. Dan yang terakhir, peninggalan. Pertama, saya Aldila Nur Anggraini akan membacakan slide keempat sampai kelima tentang letak geografis. Letak geografis. Letak Kerajaan Majapahit sangat strategis dan kerajaan ini berada di Jawa Timur, di Indonesia dengan wilayah kekuasaan yang meliputi sebagian besar Pulau Jawa, Bali, Sumatera, dan sebagian dari Kalimantan serta Semenanjung Malaya. Majapahit adalah sebuah kerajaan yang pernah berdiri di wilayah Indonesia pada abad ke-14 hingga abad ke-15. Letak geografis Majapahit berada di Pulau Jawa, tepatnya di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Provinsi Jawa Timur. Wilayah Kerajaan Majapahit terdiri dari berbagai daerah, seperti bagian timur Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan beberapa wilayah di Kalimantan. Sebagian besar wilayah kerajaan ini terdiri dari dataran rendah dengan beberapa pegunungan di sekitarnya. Wilayah Kerajaan Majapahit terletak di jalur perdagangan antara Asia Tenggara dan Tiongkok, sehingga memiliki akses yang baik ke sumber daya alam dan jaringan perdagangan internasional. Hal ini menjadi faktor penting dalam perkembangan ekonomi dan politik Majapahit pada masa itu. Secara lebih spesifik, pusat pemerintahan Majapahit terletak di daerah yang sekarang dikenal sebagai Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Di tempat ini terdapat berbagai sisa-sisa peninggalan sejarah, seperti situs-situs candi, bangunan istana, dan sistem pengairan yang kompleks. Secara keseluruhan, letak geografis Majapahit di wilayah Indonesia memberikan keuntungan strategis dalam hal akses ke sumber daya alam dan jaringan perdagangan, serta memberikan kekayaan sejarah yang kaya akan kompleks yang dapat dipelajari dan dihargai hingga saat ini. Perkenalkan, nama saya Najwa Lalatu Syifa. Saya akan membacakan slide ke-6 sampai ke-7 tentang keadaan politik. Keadaan politik. Tokoh pendiri Kerajaan Majapahit bernama Raden Wijaya. Ia mendirikan kerajaan ini pada tahun 1293 Masehi. Raden Wijaya kemudian menjadi raja pertama dengan gelar Prabu Kartajasa Jayawardhana. Namun, masa pemerintahannya hanya berlangsung sebentar, sebab setelah 16 tahun memimpin, ia kemudian wafat. Penggantinya bernama Kalagemet dengan gelar Sri Jayanegara. Ia merupakan putra Raden Wijaya, berkuasa dari tahun 1309 hingga 1328 Masehi. Berakhirnya kekuasaan Sri Jayanegara disebabkan karena dibunuh oleh seorang tabib yang memiliki dendam. Kalagemet kemudian digantikan oleh Tribhuwan Tangga Dewi yang merupakan saudara perempuannya. Raja ketiga ini memerintah dari tahun 1328 hingga 1350. Pada masa pemerintahannya muncul tokoh pemberani dan kuat bernama Gajah Mada yang kemudian diangkat sebagai Majapahit Amangkubumi sebab berhasil meredam pemberontakan yang terjadi. Tribhuwan Tungga Dewi memiliki seorang putra bernama Hayam Wuruk yang kemudian menggantikannya sebagai raja pada tahun 1350. Di bawah pemerintahan Hayam Wuruk bersama Patih Gajah Mada, kerajaan Majapahit mengalami puncak kejayaannya dengan berhasil menaklukkan berbagai kerajaan di Nusantara. Kemudian kehidupan politik kerajaan Majapahit sudah teratur dengan baik. Kerajaan Majapahit menjalin hubungan dengan kerajaan lain di luar Nusantara, seperti dengan kerajaan Cina, Champa, Siam, dan Kamboja. Hal ini dibuktikan dari berbagai sumber yang menyebutkan bahwa pada tahun 1370 hingga 1381 kerajaan Majapahit telah mengirim beberapa kali utusan persahabatan kerajaan di Cina, Tiongkok. Kekuasaan di kerajaan Majapahit bersifat
teritorial dan desentralisasi, didukung dengan birokrasi yang rinci. Raja Majapahit dianggap sebagai penjelmaan dewa tertinggi, maka memiliki otoritas politik tertinggi sebagai penguasa. Seorang raja dibantu oleh pejabat-pejabat birokrasinya. Saya Ahmad Solikin akan membacakan slide 89 tentang keadaan ekonomi. Keadaan ekonomi, kehidupan ekonomi kerajaan Majapahit diketahui dalam beberapa isi prestasi yang berhasil ditemukan. Di dalam prestasi tersebut bahwasanya masyarakat di kerajaan Majapahit telah mengenal mata pencaharian sebagai pengajian emas, penjual minuman, tukang daging, dan pengrajin perak. Jika kita analisis kehidupan masyarakat di bidang ekonomi sudah mengalami perkembangan ke arah kemajuan, di mana mata pencaharian mulai bervariasi, tidak hanya mengandalkan bidang prestasi saja. Penduduk yang bermata pencairan di luar pertahanan semakin meningkat. Berdasarkan catatan dari Wang Taiyuan, pedagang Tiongkok, yang menyebutkan bahwa komoditas ekspor di Pulau Jawa pada zaman kerajaan Majapahit meliputi kain, garam, lada, dan burung kakak tua. Sementara jenis barang yang diimpor seperti emas, perak, mutiara, sutaran, perak, besi, dan keramik. Kemajuan kehidupan ekonomi di kerajaan Majapahit tercermin pada mata uang yang sudah dipergunakan. Jenis mata uang yang berhasil dibuat yaitu dari bahan campuran perak, timah putih, timah hitam, dan tembaga selain itu. Berdasarkan catatan dibiarkan politik Roma bernama Odirikon, ia menyebutnya bahwa saat mengunjungi istana Jawa, ia melihat istana tersebut penuh dengan perhiasan emas, perak, dan permata. Saya Arman Amanda akan membacakan slide ke-10 dan 11 tentang keadaan sosial budaya. Keadaan sosial budaya dialami kehidupan sosial masyarakat kerajaan Majapahit. Mengenal sistem kasta seperti di India karena kerajaan bercorak Hindu, namun kasta di kerajaan Majapahit hanya bersifat teoristis saja. Dalam kehidupan istana kita dapat 4 kasta, yaitu Brahmana, kasta Waisya, dan Sunda. Namun terdapat golongan lain di luar lapisan tersebut, yaitu Canda dan Tuca. Golongan tersebut merupakan orang-orang terbawa dari lapisan sosial masyarakat kerajaan Majapahit. Brahmana adalah kaum pandita. Kesatria merupakan keturunan raja atau pewaris raja. Waisya terdiri dari pedagang dan orang-orang yang menyebuti bidang pertanian dalam peternakan, sedangkan kaum Sunda adalah budak. Berdasarkan aspek kedudukan sosial dalam masyarakat di kerajaan Majapahit, status wanita lebih rendah dibandingkan dengan pria. Hal ini campur dalam urusan apapun. Peraturan ini tertera dalam perundang-undangan di kerajaan Majapahit dengan tujuan pergaulan bebas antara pria dan wanita. Dampak dari kehidupan budaya kerajaan Majapahit berkembang pesat trauma di bidang seni sastra. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya sastra yang dihasilkan seperti kitab Sutasoma, kitab Kunjarakan, dan lain sebagainya. Kerajaan Majapahit juga meninggalkan banyak jejak sejarah kebudayaan berupa prasasti dan candi. Saya Dwi Putri Febriani akan membacakan slide ke-12 dan ke-13 tentang peninggalan. Peninggalan Majapahit dapat ditemukan hingga saat ini seperti bangunan-bangunan megah seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, Trowulan, serta sisa-sisa arkeologis lainnya seperti batu prasasti dan runtuhnya bangunan. Keruntuhan Majapahit dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah perang saudara, pemberontakan, serangan dari luar, dan krisis ekonomi.
Peninggalan kerajaan Majapahit setelah keruntuhannya meliputi situs candi, karya sastra atau kitab, dan prasasti. Penanggalan tersebut kelak menjadi salah satu sumber sejarah kerajaan Majapahit. Peninggalan kerajaan Majapahit antara lain yaitu Kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca, Kitab Sutasoma Kerajaan Empu Tantular, Candi Tikus, Candi Panataran, Candi Jabung, Gapura Bajang Ratu, Prasasti Balawa, dan lain sebagainya. Sekian dari presentasi saya. Bila ada kesalahan atau tutur kata yang salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.